Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup yang Berbuah. Kehidupan orang percaya bukan hanya sekedar mengisi hari-hari kita dengan menikmati kasih anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan bukan hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, pribadi Tuhan, tapi ada kerinduan terdalam dari Tuhan kita supaya hidup kita adalah hidup yang berbuah. Yang setuju katakan amin. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang telah memilih kita. Untuk apa kita dipilih? Alkitab berkata supaya kita menghasilkan buah. Katakan bersama saya, menghasilkan buah. Nah, mengapa kita harus berbuah? Sebab yang pertama, buah itu menunjukkan kehidupan. Jadi sebuah pohon, biji-bijian, dia disebut sebagai pohon yang hidup kalau dia berbuah. Matius pasal 21 ayat 19 berkata, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus menginginkan supaya hidup orang percaya adalah hidup yang berbuah. Sebab dengan berbuah menunjukkan bahwa kekristenan atau kerohanian kita hidup. Yang kedua, mengapa kita perlu berbuah? Karena buah menunjukkan sebuah pertumbuhan atau hasil. Lukas 13 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi kehidupan kerohanian kita adalah kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang berhasil kalau kita menghasilkan buah. Jadi dari buah maka pohon itu adalah pohon yang bertumbuh. Dari buah menunjukkan bahwa pohon itu adalah pohon yang berhasil. Yang ketiga, mengapa kita perlu berbuah? Sebab dengan berbuah menunjukkan kualitas. Dalam Matius pasal 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-19, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah bahwa diketahui pohon itu berkualitas atau tidak. Buah menunjukkan kualitas. Buah kehidupan kita, buah karakter kita, itu menunjukkan kualitas kerohanian kita. Nah, sekarang bagaimana kita menghasilkan buah yang berkualitas? Yang pertama, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal
di dalam aku. Yang pertama, kita harus menempel pada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes pasal 15, mulai ayat yang pertama dikatakan, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya." Kita sebagai ranting-ranting yang akan menghasilkan buah, dan itu sangat ditentukan ketika kita menempel kepada pokok atau tidak. Bangsa Israel juga disebut sebagai kebun anggur Allah. Tapi kemudian mereka menghasilkan buah yang asam, buah yang kecut, buah yang tidak sedap untuk dinikmati. Kenapa? Karena ada banyak pokok-pokok yang lain yang mereka menempel di sana. Mereka tidak sungguh-sungguh menempel kepada Tuhan, sehingga hasil buah yang dihasilkan itu bukan buah yang berkualitas. Tapi saat ini, biar kehidupan kerohanian kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berkualitas. Karena hidup kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Tuhan, menempel pada Tuhan, dan Tuhan pun tinggal di dalam kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita menghasilkan buah yang berkualitas? Ayat yang kedua dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Yang kedua, kalau kita rindu menghasilkan buah yang berkualitas, selain kita menempel pada pokok anggur yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita pun harus rela, harus bersedia dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa kamu memang telah bersih oleh karena firman. Jadi firman itu yang berkuasa, firman itu yang mampu membersihkan kehidupan kita, membersihkan karakter-karakter kita yang tidak berkenan, supaya kemudian kita bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Tanpa firman Tuhan, maka buah kita bukan buah yang berkualitas. Tapi dengan firman Tuhan, percayalah, firman itu berkuasa. Itu sebabnya kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga buah yang kita hasilkan adalah buah yang berkualitas. Yesus menetapkan kita, Dia sudah memilih kita supaya kita menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap, dan buah kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, buah apa saja yang kita bisa hasilkan kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 15 tadi? Ada buah kasih di sana. Nanti saudara bisa lihat di ayat yang ke-9. Ada buah ketaatan kepada Kristus dan Bapa ayat yang ke-10. Ada buah sukacita ayat 11. Ada buah menjadi sahabat Kristus, tempat Tuhan mencurahkan isi hatinya. Itu di ayat yang ke-14 dan 15. Nah, kalau kita rindu punya buah kasih, punya buah ketaatan, punya buah sukacita, menjadi sahabat Kristus, itu adalah buah yang berkualitas. Mari kita sungguh-sungguh mau menempel kepada pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Dan hidup kita sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu tentang firman, tapi kita menjadi pelaku, kita menghidupi firman. Sebab hanya firman Allah yang mampu membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin banyak buah-buah yang berkualitas yang kita bisa hasilkan. Dan buah itulah yang kemudian bisa berdampak, bisa mempengaruhi orang lain, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Di bulan misi, bulan Oktober ini, biar kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berkualitas, sehingga melalui buah yang kita hasilkan, orang bisa menikmati, sehingga hidup mereka juga berbuah, dan berbuah, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi kemuliaan Yesus. Tuhan memberkati kita.